Selalu dengarkanlah suara Tuhan untuk mengikuti panggilannya dan jangan terpengaruh oleh keraguanmu. Selalu dengarkanlah suara Tuhan Untuk mengikuti mengikuti panggilannya dan jangan terpengaruh oleh keraguanmu. Oke, kita beri tepuk tangan. Memang sangat mendalam gitu ya. Pesan saya buat teman-teman, ya kalau emang mau jadi imam, tekunilah. Karena gak semua orang tuh yang mau jadi imam tuh bakalan jadi imam, karena mereka semua tuh juga tetap dalam panggilan Tuhan gitu. Kalau memang Tuhan gak berkehendak manggil kamu untuk jadi imam, ya kamu gak bakal berhasil gitu. Jadi tetaplah tekun, jangan patah semangat. Terima kasih. Tetap berjuang, jangan menyerah. Rungkat ruang ngobrol Katolik. Halo guys, kembali berjumpa bersama kami di acara Rungkat Ruang Ngobrol Katolik. Bersama saya ada narasumber kita yang tentunya ganteng-ganteng, orang-orang muda yang masih energik, orang-orang muda yang hebat. Ada satu di sebelah kiri saya, namanya Mas David. Lengkapnya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Silvester David Kurnia Saputra, asal saya dari Karya Makmur. Oh, Karya Makmur, salah satu stasi di ujung Jebawono, gitu ya, dekat Bakauni begitu. Kemudian yang satunya lagi Mas Patrick. Nama lengkapnya, Mas? Ya, jadi izin memperkenalkan diri. Oke, izin diterima. Ya, izin. Jadi izin, nama saya lengkapnya Patrick Cahyo Wiranto, biasa dipanggil Patrick. Oh, biasa dipanggil Patrick. Jadi ada Mas Patrick dengan ada juga Mas David. Untuk Mas David, kesibukannya saat ini, akhir-akhir ini masih sibuk ngapain aja, Mas? Ini kalau saat ini masih sibuk mempersiapkan Natalan untuk di gereja. Oh, sibuk Natalan Iya. di gereja. Wah, bentar lagi Natal ya? Iya. Oh, jadi toh Natalannya di sana toh, Mas? Ini. Saya pikir nggak lewat Karya Makmur Natalannya. Kalau Mas Patrick sendiri? Kalau saya memperbaiki pola tidur, Ter. Oh, memperbaiki pola tidur. Iya, Lah, Ter. selama ini pola tidurnya? Ya, karena kalau saya sendiri kan di asrama, Ter. Jadi pola tidurnya tuh lebih ke bangun lebih awal, karena setiap hari itu di sana tuh misa, Ter. Oh, setiap hari misal lah, bukannya memang kalau di asrama ya? Iya. Lah di asrama kan biasanya sudah ada jadwal-jadwalnya toh? Nggih. Lah itu kok masih kurang jam tidurnya? Biasanya saya kalau di asrama tuh lebih malah jam tidurnya. Kalau sepengetahuan saya tuh manusia tuh tidur tuh 8 sampai 9 jam, Ter. Kalau di asrama tuh paling cuman 6 sampai 5. Oh, 6 sampai 5. Itu Iya. kerasa kurang ya? Heeh. Oh, jadi di rumah selama proses liburan gitu juga memperbaiki pola tidur ya, dalam artian malas-malasan di rumah gitu. Oh, enggak gitu juga, Ter. Apakah bantu-bantu kok. Oh, bangga apa tetap bantu-bantu orang Iya. tua gitu ya, kesibukannya saat ini begitu. Mm-mm. Nah, Mas David sendiri sekarang sekolah atau mau kuliah atau gimana? Ya kalau sekarang saya masih kelas 12 SMA. Kelas 12 SMA. Iya. Kelas 12 itu berarti sama kelas, Kelas 3 3 ya? SMA. Oh, kelas 3 Iya. SMA. Kalau Mas Patrick sendiri? Kalau saya nih masih kelas 2, Ter. Masih bisa dibilang masih panjang lah nanti. Oh, masih panjang. Ya panjang dalam artian apa? Sekolahnya ya memang masih Sekolahnya- panjang ya, cita-citanya ya. Iya. Kalau ngomongkan cita-cita gitu, ada nggak? Atau keinginan impian di masa depan gitu, terutama pertama lah Mas David dulu. Ya kalau keinginan saya tuh ingin menjadi seorang pastor ya, brother. Wih, mantap, seorang pastor, Iya, seorang iya. romo gitu ya. Iya. Oh, kalau Mas Patrick sendiri ada suatu keinginan menjadi seorang romo juga kah? Kalau saya sekarang ini masih bimbang, Ter. Masih 50-50 lah bisa Oh, dibilang. 50-50 ya. Iya, karena melihat kalau kita jadi seorang pastor tuh nanti
perjalanannya gimana, kayak tantangannya kan pasti banyak gitu Ter. Ya pasti ya, nggak hanya jadi pastor, jadi apapun itu pasti nanti akan Iya, menghadapi banyak tantangan kan begitu. Iya. Iya Ter. Nah, menarik ini ada yang ingin menjadi seorang pastor dan juga walaupun 50-50% artinya pernah tertarik menjadi seorang pastor, menjadi seorang romo. Hal apa sih yang mendukung atau yang memotivasi dirimu untuk aku pengen jadi romo, aku pengen menjadi pastor? Ada suatu, ya sepertinya dalam setiap sesuatu itu akan mengalami sebuah alasan ya. Iya. Kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begini, kenapa saya ingin begini kan begitu. Kira-kira apa alasan yang mendorong Mas David dulu yang pertama ya? Nah, kalau saya dulu ya, Pratar, saya dulu tuh tiba-tiba tuh lihat romo tuh kok jadi pengen saya jadi kayak romo gitu, memiliki kebijakan kayaknya mimpin di altar tuh. Kebijakan? Iya. Kayak kalau pas mimpin misa di altar gitu. Punya Kayak wibawa. punya gitu. wibawa, punya karisma gitu, memikat rasanya. Oh, rasanya tuh Iya, memikat. Seperti ketika ngelihat cewek cantik Wah, pertama, iya, kemudian kayak gitu. terus oh itu memikat hatiku, Iya, gitu ya. Iya. Ya, tapi kan itu kan anak-anak sana ya, ini khususnya Iya. untuk romo ya. Iya. Memikat gitu ya. Ya dalam artian memang karena melihat perjalanan romo itu kan di altar itu kan itu Iya. menjadi motivasi dasar ya. Iya, motivasi dasar. Kemudian setelah melihat hal-hal yang terjadi dalam perkembangan nih, dalam perjalanan, kan itu kan first impression ya, Iya. keinginan dasar ya. Kemudian selanjutnya apakah memang ada lagi yang menguatkanmu, oh aku pengen jadi imam dulu tuh seperti ini, oh kalau sekarang aku lebih pengen yang begini gitu, ada nggak kalau yang seperti itu begitu? Ya belum ada juga sih. Oh ya belum ada juga Belum ya, ada artinya juga. ketertarikan pertama itu karena keterpikatan terhadap Iya, sosok seorang itu. imam begitu ya. Nah kalau Mas Patrick sendiri, Kalau saya sendiri tuh karena melihat dari keluarga juga tuh belum ada yang jadi seorang imam gitu loh Ter. nah ya, Karena dari mbah Bu itu tuh punya 12 anak gitu loh. wih, Akhirnya bisa main bola gitu Iya, ya, kesebelasan satu cadangan kan begitu. ya, jadi dari sekian banyaknya tuh belum ada gitu loh Ter, yang mau jadi seorang imam tuh kan. Jadi oleh sebab itu tuh salah satu penguat saya gitu loh, kok keluarga saya ini belum ada yang jadi seorang imam, nanti yang jadi pendoanya siapa gitu loh kan. Terus sama yang selanjutnya tuh karena hampir sama kayak Mas David tadi ini, karena melihat kewibawaan seorang imam tersebut. Karena selesai misa itu pasti imam keluar nih disambut sama umat gitu. Disambut Ah, hangat, iya. disalam-salami, Iya. berkah dalam romo, berkah iya. dalam romo gitu ya. Apalagi kalau misal romonya itu temen sendiri itu kan biasanya minta berkat, romo minta berkat. Wih, udah kayak Cair, berkat, Pak. bener kita gitu lah. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah Ter. Nah, seperti ya pengalaman di keluarga begitu, jadi pendoa emang kalaupun nggak menjadi romo kan juga bisa menjadi pendoa di keluarga Iya. kan begitu. Oke. Nah, artinya lebih ke keterpikatan itu ya, melihat sosok romo, melihat sosok seorang yang ketika dia lewat berkah dalam romo. Mungkin hal-hal yang seperti itu justru yang Iya, ini ya, Iya. yang menjadi ini ya. Ya memang sih ketertarikan, keterpikatan kadang-kadang juga menjadi alasan kuat karena memang kita melihat, kemudian kita menginginkan dan akhirnya ya kita menjalani. Ya kan seperti itu singkatnya. Itu hal yang menjadi latar belakang. Nah, kemudian dalam prosesnya kan begitu terus akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Mungkin ada bayangan ke depannya yang tadi ada motivasi awalnya, kemudian yang sekarang udah mau masuk, ada nggak yang kiat-kiat atau hal-hal tertentu yang memang dipersiapkan untuk tetap menjaga ketertarikan itu? Mana ya? Ya setidaknya misalkan kayak dalam menjalani ini ada tantangannya loh Ter. Ya kan begitu, ada tantangannya seperti menghadapi tantangan ini ya gimana ya bagi saya untuk melakukannya kan begitu. Nah, ya itu Lumayan besar Ada. juga ya, ada Lumayan juga besar, ya. ada. Nah, Mas Patrick sendiri yang begitu-begitu, karena cewek-cewek yang di Yosudarjo itu kayaknya cantik-cantik loh, yang di asrama itu cantik-cantik loh.
Ya dulu tuh saya pernah bisa dibilang bimbingan konseling sama Romo yang dulunya itu kepala sekolah di Yos, itu Romo Joni. Beliau itu dulu menyarankan saya kan untuk jadi seorang imam. Terus kata beliau itu seperti ini. Nah, pacaranlah dulu banyak-banyak, minimal 3 kali. Oh, minimal itu 3 kali ya. Malah disuruh pacaran dulu. Nah, kenapa mau? Bukannya malah mempersiapkan diri toh? Nggak pacaran menyiapkan pokoknya dirinya itu Menyiapkan disiapkan. diri, menyiapkan hati, mempersiapkan itu semua ya. Disuruh pacaran toh. Tapi ternyata tuh kata Romo tuh, ya daripada nanti pas di seminari pacarannya, kan mending pacarannya sekarang sebelumnya gitu. Artinya dipuas-puasin sebelum masuk seminari iya, gitu ya. Gitu. Nah, tapi tantangannya memang begitu. Cewek Yos cantik-cantik kayak Mas David anak tunggal ya, kalau nggak salah. Nah, ini juga menjadi anak tunggal, itu menjadi tantangan ya. Tapi saya tertarik sebenarnya dengan kata-kata tadi bahwa kalian berdua ingin menjadi seorang imam, ingin menjadi seorang pastor itu karena keterpikatan. Artinya karena melihat sosok seseorang, dan seseorang itu yang dilihat terutama adalah Romo yang ada di paroki kan begitu, atau Romo yang ada di sekitar. Nah, kalau menurut kalian nih untuk zaman sekarang ini ya, orang-orang muda yang hidup di zaman sekarang ini ya, masih nyambung nggak atau masih aktual enggak pengaruh Romo? Artinya dengan keadaan Romo, dengan apa yang ditampilkan oleh Romo saat ini, itu dapat memberi semangat bagi orang-orang muda untuk hidup dalam panggilan, artinya untuk mau menjadi seorang calon imam begitu, di luar dari maaf saya batuk, di luar dari konteks bahwa kalian sekarang melihat itu. Kira-kira dari anak muda itu sekarang, peran Romo itu mempengaruhi panggilan umat enggak? Mas David lah dulu pertama. Kalau bagi saya masih mempengaruhi. Masih mempengaruhi ya, karena itu membekas dalam diri ya. Membekas dalam diri. Nah, kalau Mas Patrick sendiri, kalau perannya Romo sendiri ya pasti mempengaruhi, karena ya dari Romonya kan kita bisa lihat, oh kalau jadi seorang imam nih kayak gini gitu loh. Dari proses-prosesnya kan menghasilkan apa jenenge kuwi? apa namanya? Jadi dari pembelajaran yang mungkin di seminari, di saat top itu kan biasanya ke masyarakat gitu toh. Ya. Nah, terus dari pelajaran itu tuh mesti Romo tuh dapat merangkul gitu. Merangkul anak muda gitu ya. Jangan di... pikiran yang aneh-aneh, pikiran yang aneh-aneh loh ya. Merangkul tuh mengajak gitu loh. Ya, mengayomi, istilahnya dapat berbaur dengan orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Nah, ini kan menarik ini soal ketertarikan ini kan, artinya kan kita belajar dari karakter orang-orang. Kita belajar dari karakter, oh itu ada Romo. Kemudian dia punya suatu hal yang membuat orang-orang itu tertarik. Kemudian oh iya kayaknya jadi Romo yang kayak gitu enak gitu ya. Nah, Mas David sendiri kalau melihat itu, sosok Romo yang seperti apa yang menjadi ideal, atau figur seorang Romo apa yang dapat ya di kalangan anak muda tentunya dapat menjadi daya tarik bagi mereka? Kalau menurut saya itu yang memiliki daya tarik bagi saya ya. Nah, kalau itu tuh kalau pas ibadah tuh kayaknya Romonya tuh kalau khotbah tuh ngajakin interaksi. Interaksi nah gitu. Nah, terus umatnya juga ada pembicaraan lah intinya gitu. Oh, maksudmu seperti ini ya? Tukar tanya pendapat, jawab gitu ya. Ada pertanyaan dari Romo, kemudian jadi kan umatnya enggak ngantuk. Oh, umatnya enggak ngantuk ya. Lebih ke situ ya, karena memang kadang-kadang kalau khotbahnya serius terus umatnya tidur gitu. Nah, ya kebanyakan maksudnya gitu. Oh, kemudian selain dari khotbah itu, ada lagi enggak ya kemungkinan kayak dalam berpastoral, ketika ketemu dengan umat, ketika kunjungan atau ketika apa begitu, sosok imam yang ideal seperti apa yang menjadi orang muda itu bisa tertarik untuk menjadi seorang imam gitu, kiat-kiatnya lah begitu. Mana ya? Ada nggak kira-kira ya?
mungkin menjadi seorang imam yang ramah, Oh. contohnya. Nah, begitu. Nah, kalau Mas Patrick sendiri melihat itu gambaran Romo yang ideal gitu ya. Gambaran Romo yang ideal yang bisa mengajak teman-teman kaula muda gitu ya. Jadi kalau dari saya ya Romonya yang pertama tadi ramah, terus nggak segan untuk ngajak ngobrol gitu loh. Biasanya kan Romo tuh mungkin ya pengennya tuh kayak mereka yang diajak ngobrol sama umat, tapi Romonya sendiri yang merendahkan hati gitu loh, kayak Merendahkan hati, merendahkan diri gitu ya. Jadi yang dulu yang ngajak ngobrol teman-teman muda gitu. Tapi topik ngobrolnya tuh topik ngobrol yang sering diobrolin sama teman-teman anak muda gitu. Jadinya masih nyambung gitu. Masih nyambung gitu ya. Iya. Tapi ya memang agaknya itu memang yang hal-hal yang begini memang yang menjadi sebuah kesulitan karena kita bayangkan bahwa pasti Romo lebih tua kan begitu. Yeah. Terutama untuk menyikapi anak-anak muda yang sekarang ya mencari sesuatu yang menarik bagi anak-anak muda kadang-kadang memang ya ada kesulitan ya di bagian situ. Akan tetapi ya bagus juga ketika melihat ini memang ya ini kan dari sudut pandang orang-orang muda, terutama kalian yang merasa tertarik ingin menjadi seorang imam. Ada yang sudah mau mendaftar, kita doakan bersama bahwa 1 tahun lagi juga ikutan mendaftar. Amin kan Mas? Amin. Ya setidaknya iyalah Ya. mau mendaftar ke seminari kan, Iya. tinggalkan pacarnya. Waduh. Kok ketawa loh? Berat Mas? Hah? Enggak. Oh, enggak. Enggak apa-apa. Nggak nangis nanti pacarnya itu kalau ditinggalin. Ya kalau udah lanjut. Ada sesuatu ini kayaknya. Iya, ada problem. Oke. Nah, kemudian dari pengalaman itu, ada nggak persiapan seperti ya kalau misalkan kayak mau jadi imam kan, kita melihat dari segi hidup doa, kemudian juga dari sosial berbaur dengan umat dan sebagainya itu sebagai kalian yang memiliki impian lah dulu, memiliki cita-cita lah untuk menjadi seorang imam gitu. Ada nggak yang kalian persiapkan terutama dalam hal-hal yang seperti ini, doa, kemudian juga mulai membangun relasi dengan orang-orang, mulai mau aktif, membuka diri, begitu ada nggak yang kalian persiapkan perihal itu? Ada brother sedikit-sedikit. Nah, Saya ada. Contohnya saya tuh orangnya pendiam ya sebenarnya dari dulu. Nah, tapi sekarang ini mulai belajar untuk bergaul dengan banyak orang. Mulai bareng ngobrol, kumpul-kumpul. Gak sering nyendiri lah pokoknya. Artinya mau terbuka dengan Iya. orang lain gitu. Kalau misalkan kita mau mengenali itu hidup doa gitu, seberapa penting sih? Ya ini pertanyaan Ya. yang memang ya sangat pribadi ya. Iya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Menurutmu seberapa penting sih doa itu bisa mengubah hidupmu, terutama dalam konteks panggilan ini ya? Penting banget menurut saya tuh. Soalnya tanpa doa tuh kayaknya rasanya ada yang kurang, nggak lengkap lah dalam diri saya tuh. Memang rohani banget Iya. gitu. Artinya tanpa doa hidupku Nggak lengkap. nggak lengkap. Ya mungkin ya sengsara ya, menderita. Nah kalau Mas Patrick sendiri, Persiapan ya, Ter, ya. Jadi persiapan ini yang bagi saya tuh ya sambil diminum juga boleh loh ya. Ter, aman Ter. Jadi persiapan itu saya yang pertama tuh memberanikan diri di asrama, karena ya kan bisa dibilang tuh kalau itu seminar itu kan nggak jauh dari asrama gitu Ter. Oh ini ya Tapi- jadwal-jadwalnya, kemudian pola hidupnya gitu ya. Ya jadi itu tadi memberanikan diri di asrama. Terus di asrama tuh saya ambil di divisi, kami bahasanya tuh divisinya saya divisi liturgi. Jadinya Semacam seksi-seksi begitu ya, apa namanya, Seksi. bidang-bidang tertentu Iya. yang ada gitu di sana dalam organisasi gitu ya. jadi di asrama tuh saya ambil seksi liturgi toh. Jadinya saya tuh bangun setiap hari tuh lebih awal nyiapin peralatan liturgi. misa, nyiapin yang bacaan. Ya bisa dibilang kayak kosternya gitu lah. Kosternya asrama lah Iya, begitu ya. koster asrama gitu. Jadi seperti itu Ter.
secara tidak langsung kan saya juga belajar tentang liturgi gitu. Saya juga ada pendampingnya. Jadi diarahkan jadi lebih baik gitu. Nah, kemudian ketika melihat itu semua dalam kacamata panggilan ini, itu juga salah satu hal yang mempengaruhi untuk mau menjadi seorang imam. Iya, Dari situ ya, kebiasaan, pola-pola hidup, kemudian juga dari hal-hal yang menarik begitu. Ada nggak sih pengalaman yang sangat menarik gitu di asrama? Iya, nanti Mas David pasti akan mengalami itu juga di asrama ketika masuk seminari ya. Nah, begitu. Tapi kalau yang saya menarik ini karena memang di asrama ketika tingkatan SMA begitu kan, apalagi walaupun memang tidak di seminari, biasanya kalau di asrama Katolik itu akan membentuk suatu pola yang sekurang-kurangnya mirip dengan itu. Ada nggak sih yang menarik dari pola itu kalau menurut pengalaman Mas Patrick sendiri, atau yang agak aneh-aneh lah? Kalau dari saya sendiri, pola di asrama tuh bisa dibilang ya emang mendekatkan kita sama Tuhan gitu, karena jam doa di sana tuh emang udah tertata gitu. Dari paginya itu misa harian, kan siang sekolah nih, pulang sekolah kita bersih-bersih, habis bersih-bersih ya pembersihan diri juga, mandi dan segala macam. Nah itu kita doa sore juga malah doa sore juga ya, sampai doa sore juga. Ibadat sore. Nah setelah ibadat itu kan kita ada jam belajar. Nah habis jam belajar itu ibadat malam lagi. Oh, ibadat malam lagi. Kompletorium penutup hari itu. Jadi setelah kompletorium kemudian pergi istirahat begitu. Ya, Jadinya di asrama tuh kalau ngomongin soal peribadatan tuh nggak bakal kurang gitu. Pasti ada aja gitu ya, hal yang membangun hidup, tertarik begitu menjadi seorang imam. Tapi dari hal itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang lucu ketika berada di asrama gitu? Pengalaman yang lucu mungkin banyak tapi lupa ya banyaknya gitu. Kemungkinan malah nggak mau mengingat karena saking banyaknya ketemu dengan orang-orang. Nah, maka ya memang itu pengalaman. Dulu saya sering memang ya dalam konteks panggilan ini seperti ini mengatakan bahwa bersama dengan teman-teman setiap hari kan ketemu kan gitu dengan teman-teman, itu menjadi satu semangat sendiri sebenarnya dalam menjalani panggilan. Ya kayak misalkan sekarang kan kayak Mas David kan, kemudian belajar membuka diri, belajar bertemu dan sebagainya. Itu menjadi hal yang menarik ketika saya dulu juga berada di dalam konteks komunitas seperti itu ya. Nah, kemudian tantangan-tantangan yang kalian hadapi dalam proses ini sampai sekarang lah, ada yang sangat ini nggak, yang sampai akhirnya membuat kalian ternyata begini ya kalau misalkan mau menjadi calon imam, setidaknya bayangan-bayangan kesulitan gitu ketika menjadi calon imam gitu, kalian pernah memikirkan itu nggak? Pernah. Itu soal apa aja kira-kira? Kalau saya nanti pamannya kan kalau di rumah kan sering kadang bangunnya siang. Nah nanti takutnya di sana belum terbiasa bangun pagi terus nggak ada yang bangunin, gimana itu? Saya juga gitu mikirnya. Terus bagaimana saya meninggalkan kehidupan yang sebelumnya itu, bagaimana juga itu melawan rasa malas saya bagaimana gitu juga. Lebih ke arah ya pribadinya itu ya. Nah, kalau Mas Patrick sendiri, tantangan yang dihadapi selama ini, pacar kah? Kalau tantangan dari saya sendiri ya banyak keraguan. Tentang keraguan itu ya malah. Karena pas di asrama itu kan biasanya ada frater top itu datang gitu. Mereka top di sana dan pasti banyak cerita sama kami. Nah dari ceritanya frater ini ya ada mereka ya cerita susah dan nggak enaknya gitu, mungkin pernah lah kayak gitulah. Jadi dari cerita-ceritanya frater tadi tuh membuat kami yang di asrama tuh yang mau jadi imam itu agak berpikir lagi gitu karena ya kalau misal udah nentuin jadi imam tuh ya harus lanjut gitu. Bisa dibilang kan kita memilih dua jalan kan. Kalau misal udah jalan ini ya
ngapain putar balik gitu kan. Begitu Dar. Oke, memang ya dalam hal tertentu ya bisa dikatakan seperti itu. Iya, enggak. Iya, Kan gitu. seperti itu kan. Iya. Akhirnya kan keraguannya Iya. tuh jawab seperti itu kan. Oh, kalau iya ya maju terus, kalau enggak ya Ya udah. ya udah mending gak usah dimulai dari sekarang. Ya, adalah nanti sebuah proses yang akan memurnikan itu dalam pilihan panggilan begitu. Nah, kemudian nih dari hal-hal itu semua pengaruh tadi kan, oh ternyata imam itu juga mempengaruhi dirimu gitu. Ada nggak pesan-pesanmu untuk teman-teman muda di zaman sekarang, teman-teman muda orang-orang yang ada di paroki ini, teman-teman yang akan kemungkinan juga menonton ini semua, pesan-pesan kalian untuk mereka bahwa ada ketertarikan seorang imam akhirnya menjadi sebuah buah panggilan menjadi kalian, dan pesan untuk mereka semua yang akhirnya menonton ini semua. Ada kalau saya brother. Oh, silakan pesannya. Selalu dengarkanlah suara Tuhan untuk mengikuti panggilannya dan jangan terpengaruh oleh keraguanmu. Selalu dengarkanlah suara Tuhan Untuk mengikuti mengikuti panggilannya dan jangan terpengaruh oleh keraguanmu. Oke, kita beri tepuk tangan, memang sangat mendalam gitu ya. Nah, kemudian kalau Mas Patrick ya. Iya. Nah, ada pesan-pesanmu untuk orang-orang muda? Pesan saya buat teman-teman, ya kalau emang mau jadi imam, tekunilah, karena gak semua orang tuh yang mau jadi imam tuh bakalan jadi imam, karena mereka semua tuh juga tetap dalam panggilan Tuhan gitu. Kalau memang Tuhan gak berkehendak manggil kamu untuk jadi imam, ya kamu gak bakal berhasil gitu. Jadi tetaplah tekun, jangan patah semangat. Terima kasih. Tetap berjuang, jangan menyerah. Oke. Terima kasih Mas David, Mas Patrick tentang podcast hari ini, mau bersedia ngobrol-ngobrol. Kita kembali lagi dalam podcast kita yang akan datang, akan membahas hal-hal yang menarik tentunya. Maka kita ucapkan dadah sama mereka semua. Dadah. Terima kasih. Berkah dalam.